Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang cara men-setting atau mengatur atau mengkoneksikan database kita ke dalam aplikasi Codeigniter. Nah, kita langsung saja ke projectnya ya. Teman-teman buka project sebelumnya yang pernah kita udah buat. File, open folder, sam htdocs Codeigniter 3. Sini kita langsung saja masuk ke folder Codeigniter, masuk ke dalam ini teman-teman, folder Codeigniter, cari folder namanya config. Di config ini cari file namanya database.php. Nah, ini adalah file database atau bawaan dari default Codeigniter. Di sini kita lihat ada settingannya teman-teman ya. Dari atas ke bawah kita lihat di sini. Oke, isinya sampai segini saja. Kita akan koneksikan database kita ke Codeigniter, ke aplikasi Codeigniter kita di sini teman-teman. Nah, tapi sebelumnya kita harus punya database-nya dulu ya. Kita akan buat satu database, tapi teman-teman aktifkan dulu web servernya. Di sini karena kita sudah berhubungan dengan database, di sini kita diharuskan untuk mengaktifkan server MySQL-nya. Oke, kita ke browser. Kita akan akses localhost php myadmin. Jadi untuk mengakses database, tampilan database menggunakan php MySQL teman-teman, kita ke sini ya, localhost php myadmin di browser. Close / php myadmin, enter. Nah, kita akan diarahkan ke sini. Di sini kita akan create satu database, klik new. Nah, kasih namanya Codeigniter_3. Sorry teman-teman, score 3. Oke, create. Nah, kita akan buat satu contoh table ya. Tabelnya contoh user dah. User itu kolomnya ID, user, ID, nama sama password ya. Jadi kita kasih 3 aja kolomnya. Kita isi namanya ID itu integer, kita kasih panjangnya 15 saja. Ini kita akan buat auto increment teman-teman ya. Auto increment dan dia sebagai primary key. Oke, kemudian dikasih nama. Nama itu varchar, kasih 50 teman-teman ya. Kita username lah. Username. Kemudian password. Ini varchar juga. Tapi untuk password itu sepertinya lebih bagus. Nah, contoh saja ya teman-teman ya. Kita buat varchar dulu. Karena di sini kita hanya belajar untuk mengkoneksikan database ke dalam aplikasi Codeigniter kita. Password contohnya kita kasih 12 dah. Oke, kita save. Sekarang kita sudah punya database namanya Codeigniter 3_3 dan satu tabel user, satu tabel kosong ya. Sekarang kita akan kembali ke codingan kita. Di sini kita sudah punya database. Untuk localhost kita buat hostname-nya localhost. Nanti kalau untuk di server teman-teman ganti pakai host dari MySQL-nya di server ya, host dari database-nya maksudnya. Username untuk sam itu bawahnya adalah root, saya belum ada ganti teman-teman. Passwordnya kosong, database-nya adalah Codeigniter. Kita lihat dulu, database-nya adalah ini teman-teman ya, Codeigniter_3.
Oke, sampai sini kita cek ya teman-teman. Sampai sini harusnya sudah benar. Kita buka aplikasi kita lagi, localhost underscore codemeter 3, harusnya tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita coba mau cek apakah database kita sudah terkoneksi. Nah, kita akan coba panggil teman-teman data dari table di database kita, apakah koneksinya dari connector ke database kita sudah berhasil. Nah, kita perlu ngeceknya dengan menampilkan data dari database itu ke dalam aplikasi codemeter kita. Pertama, kita harus buat dulu datanya di data usernya. Kita insert satu teman-teman. Ini dibiarin kosong saja karena auto increment. Ini saya kasih username-nya Henro, password-nya Henro123. Kita cukup isi satu saja. Nah, sekarang kita sudah punya satu data teman-teman ya. Ini kita akan coba panggil dari aplikasi kita ini untuk membuktikan apakah koneksi yang kita buat dari database ini tadi sudah berhasil dipanggil dari database ini teman-teman. Oke, kita akan lihat data sudah ada. Kita akan buat satu controller teman-teman ya. Satu controller. Kita buat namanya user. Ingat teman-teman, penulisan controller harus huruf besar di awal dan penamaan nama kelasnya sama dengan nama filenya. User di extend ke CI controller. Kemudian di sini kita akan buat satu function yang nanti berhubungan dengan model teman-teman. Oke, kita buat satu function, public function namanya getUser. Kita akan panggil, tapi di sini sebelum kita ke model, kita harus load dulu nama modelnya teman-teman ya. Coba kita buat di sini ya. This load model, nama modelnya apa teman-teman? Nah, di sini kita kan sebelumnya kita belum pernah buat satu model di sini. Nah, sebelum manggil di sini, kita harus buat dulu satu model di sini teman-teman. Application, dia sejajar dengan ini, application masuk ke dalam model. Di model ini kita akan tambah satu file namanya user underscore m, menandakan dia model teman-teman, .php. Di sini kita akan buat satu namanya model, satu kelas model, model user, namanya juga sama dengan apa ya teman-teman ya. Ini akan di extend ke CI model. Nah, biarin dulu seperti ini teman-teman. Kita akan buat ini, nama modelnya ini, kita copy ini dan masukkan di controllernya. Nah, oke, sekarang kita sudah punya model. Modelnya kita sudah load di controller, di function controller kita. Sekarang kita sudah bisa panggil atau akses model ini, user m ini dari controller user ini teman-teman. Sekarang kita akan coba panggil satu function ke dalam model itu, ke dalam model ini yang nanti manggil langsung dari ke database. Karena kan MVC kayak gitu teman-teman ya. Controller berhubungan dengan model, model berhubungan dengan ke database-nya. Oke, contohnya ini user m, panggil nama function yang ada di sini teman-teman. Di sini kan belum ada function nih. Nah, berarti pertama kita buat dulu fungsinya di sini. Fungsinya itu public function get user. Nah, di sini kita akan berhubungan ke database langsung teman-teman ya.
Berarti sdis db ini kita pakai query buildernya si coordinator. Diikutin saja dulu teman-teman. Nanti kita akan belajar di video-video selanjutnya query buildernya coordinator. Untuk sementara ini diikutin saja dulu. Untuk ini di sini kita hanya untuk ngecek apakah koneksi yang kita buat tadi sudah berhasil. Oke, ini get baru nama tabel. Nama tabelnya ini biar kita nggak manual terus nanti kalau misalnya kita buat function di bawah, contohnya public function update, baru nanti kan pas update kita buat lagi nama tabelnya. Contoh ini tabelnya adalah user. Biar nggak nanti di bawah tulis ini lagi, ada baiknya kita buat satu variabel di sini atau satu variabel properti variable yaitu user. Oke, nanti di sini kita akan ini kita hapus dulu teman-teman ya. Di sini di bawahnya itu kita hanya buat ini untuk sekarang. Berarti ini kita panggil dengan cara sdis table. Oke, ini kan untuk dipanggil nanti di sini harus, jadi ini kita return. Jadi nanti ada hasilnya di sini teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah punya function namanya get user, yaitu mengambil user, semua user dari dalam table user. Oke, kita akan copy fungsinya ini, public function ini, get user ini ke dalam function di controller kita, yaitu this modelnya ini, yaitu ini. Kita kopikan, pastikan di sini itu yang tadi. Oke, kurung, baru kita tampilkan panggil sebagai resultnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba, ini sudah seperti ini. Ini kita buat variabel, kita simpan ke dalam variabel. Untuk sementara kita print dulu data. Oke, nanti di browser tampilnya ini. Kita lihat apakah sudah berhasil. Ya, ini kita enter, kita refresh, enter deh, kita bisa enter. Nah, ada yang salah teman-teman ya, kira-kira di mana salahnya? Anda pada property user db. Oh, ternyata di untuk konfigurasinya itu kita harus ngeload library-nya si coordinator library database teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke dalam application, kemudian cari folder config. Nah, di sini ada file autoload.php teman-teman. Di sini kita akan lihat untuk autoload library. Nah, ini dia teman-teman ya. Di sini kita harus buat database karena kita sudah berhubungan database teman-teman. Nah, jadi ini dengan begini library dari database ini, library database yang disediakan oleh coordinator itu akan di-load secara otomatis. Nah, kita kembali ke browser kita refresh. Ada yang salah lagi nih. Undefined property result. Kita cek, berarti itu resultnya itu ada di user PHP controller user PHP line 7. Ini controller user PHP line 7. Get user result undefined. Nah, kita perhatikan teman-teman ya. Kita ke buildernya dulu. Saya juga agak lupa. Selecting data result. Kita perhatikan di dokumentasinya dulu teman-teman ya. Result query builder result. Nah, ini dia teman-teman. Generating query result.
Oh ternyata dia seperti ini. Ada dipanggil dengan kurung-kurungnya. Refresh lagi. Nah, sudah berhasil teman-teman. Username-nya, ID-nya 1, username-nya Henro, password-nya Henro123. Sama teman-teman ya. ID-nya 1, username-nya Henro, password-nya 123. Nah, jadi dengan begini teman-teman, kita sudah berhasil menghubungkan database kita dengan aplikasi connector kita. Nanti teman-teman kalau mau tampilan ini dalam dokumen yang lebih bagus, tampilan yang lebih bagus itu terserah teman-teman ya. Tapi untuk saat ini kita sudah berhasil mengkoneksikan database kita dan memanggil data dalam aplikasi connector kita. Kesimpulannya teman-teman ya, berarti yang perlu kita setting itu adalah untuk koneksi database dari connector ke database kita, yaitu pertama itu di config ini kita masuk ke databases. Di sini kita lihat ada hostname-nya, username-nya, password dan database-nya teman-teman. Oke, ini kita udah isi. Kemudian untuk menjalankan ini file database ini kita perlu namanya library database dari connector, yang dimana kita akan load secara otomatis di dalam file autoload ini teman-teman, yaitu di dalam library ini. Kita tambah ini teman-teman ya. Itu untuk koneksi database teman-teman. Oke, video kali ini sampai di sini saja. Mungkin teman-teman kalau ada yang nggak ngerti boleh tanyakan di kolom komentar. Selamat malam.